Maaf ya, yang keluar dari room silakan masuk ulang. Karena teknis itu nanti dia bisa berubah dia. Dah. Kita mulai untuk materinya. Kita mulai untuk materinya. Sebelumnya Om Swastiastu. Ya. Pagi ini kita kembali ke sistem perintahan darah seperti yang kita mulai dengan pembelajaran tentang sistem peredaran darah atau sirkulasi darah. Itu kenapa itu? Atau sirkulasi darah. Materinya seperti yang sudah Pak sampaikan tentang peredaran darah dan sirkulasi darah, ya, tentang peredaran darah dan sirkulasi darah. Itu peta konsepnya dari peredaran darah dan sirkulasi darah. Ada komponen sirkulasi yang kita gunakan seperti misalnya darah, di mana darah ada darah merah, ada darah putih, ada darah pembeku. Artinya keping darah. Berarti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, dalam proses pembelajarannya ini, kemudian komponen darah itu akan bersirkulasi dia, dibantu oleh alat peredaran darah. Alat peredaran darah yang digunakan untuk membantu itu adalah ada pembuluh darah, kemudian ada jantung. Pembuluh darahnya ada pembuluh darah besar, aorta, ada pembuluh darah kecil, terdiri atas apa? Ada pembuluh nadi, ada pembuluh vena, pembuluh balik arteri dan vena. Ada kapiler dan darah pembuluh halusnya. Ini akan membantu peredaran darah di jantung, di mana jantung terdiri atas apa? Ada pembuluh jantungnya, pleura yang tadi diberikan atas kanan. Kemudian terdiri atas paruan, ada dua atrium, dua ventrikel. Antara ventrium dan ventrikel, atrium dan ventrikel dibantu oleh sekat. Ada sekat, namanya sekat bicuspidal-pidalis. Ini nanti ketika berkontraksi, ketika berelaksasi, darah akan beredar. Ini yang memunculkan sistol, diastol. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang sistem peredaran darahnya ini, setelah darah beredar di tubuh manusia, ada peredaran darah apa? Tunggal, ada peredaran darah ganda. Tunggal itu yang mana? Kecil dan besar. Peredaran darah kecil dan yang tunggal itu yang mana? Yang tunggal, peredaran tunggal itu apa? Hanya satu kali beredar di jantung, melewati jantung. Dari jantung kembali ke, kemudian yang besar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, nah itu dalam sistem peredaran darah ini dan sirkulasinya ini juga terjadi apa? Terjadi kelainan, penyakit infeksi dan seterusnya. Kelainan-kelainan ini bisa anemia, leukemia, nah kan itu. Ya, ini kelainan-kelainan akibat apa? Akibat adanya virus, akibat adanya bakteri, akibat adanya kesalahan makanan, akibat adanya luka. Ya, ini prosesnya. Tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah itu semuanya adalah kelainan yang dimiliki oleh sistem peredaran darah yang ada di tubuh manusia. Nah, itu peredaran darah pada manusia. Peredaran darah yang lain di mana? Dia ada di hewan. Hewan apa saja? Ada hewan vertebrata dan invertebrata. Dalam invertebrata dia peredarannya berupa zat. Di peredaran darah vertebrata dia berupa apa? Darah. Mulai dari Pisces, apes, amfibi sampai mamalia. Nah, ini
Nanti silakan presentasikan materinya. Firsani mana? Silakan Firsani. Presentasikan materinya dari sini. Ayo. Tidak usah bawa HP, di sini sudah ada materinya. Dan anak-anak yang ada di room, silakan ikuti presentasi materi yang dilakukan oleh teman kalian, Firzani, tentang materi sistem peredaran darah. Ya, tentang materi sistem peredaran darah. Ayo, Firzani, mana? Maju. Tidak usah takut. Ya. Bisa dilihat presentasinya? Bisa. Silakan presentasikan materinya bisa nih ya. Ini PowerPoint. Ini PowerPoint yang dibuat oleh teman kalian yang Pak tugaskan untuk bisa menyajikan materi langsung. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, jika sudah mengerti. Setelah itu silakan. Jadi, ya. Pak, nggak boleh yang beda Pak. Ya, baca ini, klik aja. Klik ya. Silakan disajikan. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke dalam dari sel. Fungsi peredaran darah manusia mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh tetap stabil, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Alat peredaran darah. 1. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventricle dan 2 serambi atau atrium. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu arteri dan vena. 3. Darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan penting sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah, trombosit, dan keping darah. B. Proses peredaran darah manusia. Proses sistem peredaran darah manusia secara umum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem peredaran darah sistemik. Peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke vertikal atau 2 bilik jantung bagian bawah. Dalam peredaran darah sistemik, ventricle kiri memompa darah kaya akan oksigen ke arteri utama atau aorta. Selanjutnya, di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya.
Kelihatan ya? Kelihatan? Bisa proses peredaran darah manusia gitu. Ya. Dua sistem peredaran darah pulmonal. Cara kerjanya dengan memompa darah dari vertikal kanan. Lalu aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikal paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah. 3. Sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasok otot jantung. Darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik. Sudah, Pak? Ya. Itu presentasi dari teman kalian tentang sistem peredaran darah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan dari yang dipresentasikan? Kalau ada, silakan ditanyakan. Nanti dia yang menjawab atau nanti Pak bantu menjawab, gitu, ya. Silakan. Ada? Coba lagi satu, Gung, istri. Presentasinya ya. Coba yang lainnya kelihatan presentasinya? Kelihatan. Ya, silakan. Ini dari Gung Istri akan presentasikan juga tentang sistem peredaran darah. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan lanjut. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, menggantikan sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Alat-alat peredaran darah ada 3, yaitu pembuluh darah, dan jantung. Pembuluh darah ada 2 jenis, yaitu arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali menuju jantung. Perbedaan arteri dan vena yaitu pada dinding, sifat arteri tebal dan elastis. Vena tipis dan kurang elastis. Aliran darahnya arteri meninggalkan jantung, vena menuju jantung. Tekanan darah pada arteri kuat jika terpompa darah memancar. Pada vena lemah jika terpompa darah merembes. Sebelum dulu yang lewat, silakan disiapkan jika ada yang ditanyakan. Kalian bisa lihat perbedaan arteri dan vena pada yang ada di presentasi. Selanjutnya, gambar pembuluh darah, arteri, dan vena. Yang kedua ada darah.
Masih ada iklan lewat. Teruskan pembelajarannya sampai jam 10. Kedua, ada media transportasi dari sistem sirkulasi adalah darah. Darah tidak hanya mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke dan dari jaringan-jaringan dan paru-paru, tetapi juga mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh. Adapun fungsi darah yaitu sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskreminasi. Setelah itu kalian bisa baca fungsi-fungsi darah. Dalam darah ada sel-sel darah. Sel darah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Sel darah merah atau eritrosit. Dari ketiga macam sel darah merah mempunyai jumlah terbanyak. Pada wanita normal mempunyai kira-kira 4,5 juta sel darah merah dalam setiap milimeter per kubik darah. Sedangkan pada laki-laki normal sekitar 5 juta sel darah merah setiap milimeter per kubik. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih mempunyai satu inti sel dan berbentuk tidak tetap. Fungsi umum dari sel darah putih adalah melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga, keping-keping darah atau trombosit. Keping-keping darah adalah fragmen sel yang dihasilkan oleh sel-sel besar atau megakariosit dalam sumsum tulang. Kalian bisa lihat gambar macam-macam golongan darah, yaitu ada golongan darah A, B, AB, dan O. Yang kedua ada plasma darah. Plasma darah ialah cairan berwarna kekuning-kuningan dan terdapat sel-sel darah. Komponen terbesar dari plasma darah adalah air. Dalam plasma darah terlarut molekul-molekul dan ion-ion yang beraneka ragam. Yang ketiga ada jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Kalian bisa lihat gambar yang ada di pojok kanan. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardio. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2. Yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Urutan perjalanan peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri ke aorta, ke pembuluh nadi, pembuluh kapiler, vena cava superior, dan vena cava inferior, yang terakhir ke serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Urutan perjalanan peredaran darah kecil yaitu dimulai dari bilik kanan jantung, setelah itu arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan yang terakhir serambi kanan jantung. Yang ketiga ada pembuluh limfa atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfa adalah bermuaranya pembuluh lemak atau pembuluh kil. Peredaran limfa adalah terbuka, merupakan alat penyaringan kuman karena di kelenjar limfa diproduksi sejenis sel darah putih yang disebut limfosit atau imunitas. Di sini saya akan menambahkan yaitu gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu ada anemia, tekanan darah tinggi, leukemia, hemofilia, dan gagal jantung. Sekian.
Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Presentasinya sudah dan berjalan dengan sangat baik, walaupun ada gangguan sedikit tentang iklan, ada iklan lewat gitu artinya, dan tidak apa-apa. Sekarang sudah ada pertanyaan dari itu materinya, tidak bisa dipahami? Karena sudah bisa dipahami, sekarang kita lanjutkan dengan kuisis. Ya, kita lanjutkan dengan kuisis. Sambil bekerja di kuisis, kalian juga siapkan nanti untuk memaparkan resume materi kita. Bagaimana perjalanan materi kita hari ini. Ya, sekarang kita masuk ke kuisis tentang sistem peredaran darah manusia. Untuk evaluasi kegiatan, Pak akan mulai kuis langsung. Ngapain keluar? Diam aja dulu di meet, nggak usah keluar. Nanti Pak kirim linknya di grup WA. Silakan langsung dimulai. Ya, ntar dulu. Silakan langsung dimulai. Ini ada yang sudah keluar ya, saya sudah masukkan kembali. Linknya Pak kirim sekarang di grup, ya. Linknya, dah, silakan masuk di linknya. Silakan masuk di linknya. Ya, linknya kan udah Pak kirim itu yang di bawahnya. Ya, masuk klik aja, klik. Apanya? Boleh nama lengkap, boleh. Udah 4 orang yang masuk, ayo lagi. Belum. Masuk dulu. Ayo masuk dulu, biar terus nambah dulu. Belum mulai. Nanti setelah Pak klik mulai, baru boleh mulai. Ya. Baru 6 orang. Silakan. Yang di rumah silakan juga langsung ikut dalam kuisisnya untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mampu menyimak apa yang disajikan temannya ketika mempresentasikan materinya. Baru 8 orang, yang lainnya lagi. Baru 8 orang.
Silakan 8 orang dulu mulai. Ya. Yang di sini yang belum masuk silakan masuk. Silakan langsung. Nah, sudah 16. Boleh ramai sekarang, boleh hidupkan. Mau teriak-teriak silakan. Kalau warnanya hijau berarti sudah menjawab. Mulai. Nah, kalau masih yang hijau, wow. Ini akan kelihatan. Sudah 16 orang, 20 sudah. 19 pemain.
chat, bukan kuisnya. Ya selesai nggak apa-apa. Kita kan hanya uji coba. Ini sudah banyak yang jawab ini. Sudah selesai. Wah, ini peringkatnya sudah kelihatan. Saya tunjukkan yang 5 teratasnya. Nah, ini yang 5 teratas. Nah, kita akhiri. Ya. Hitungan lagi 5 ya. 1, kita akhiri. 2, 3, 4, 4 setengah. 5, kita akhiri. Ya. Tangan dulu. Ya. Belajar biologi tidak harus ini yang pertama Rio Darmawan. Ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Silakan dilihat. Itu yang benar salahnya itu kelihatan. Itu benar salahnya kalian kelihatan, ya. Rio Darmawan, Nadia Dikigen. Nah, itu 3 besar. 4-nya Septiani Agung istri Krishna 5 besar. Ya. Itu benar salahnya kalian sudah kelihatan. Ya. Sudah, silakan keluar dari gamenya. Ya. Itu sudah tersimpan, nilai sudah tersimpan. Silakan boleh hidupkan videonya dulu dan mic-nya. Kita satu orang yang lainnya matikan dulu mic-nya. Satu orang yang Pak tunjuk tolong dipaparkan materi kita hari ini. Boleh ya, silakan. Yang ini silakan. Baca, hidupkan videonya sama mic-nya. Oh, sudah keluar, siapa yang masuk di room? Silakan baca hasil resumenya materi kita hari ini. Silakan. Hidupkan mic-nya sama videonya. Silakan dong, Sri. Silakan dari komponen darah sepintas saja, hanya seperti peta konsep begitu. Silakan. Hidupkan videonya sama mic-nya. Silakan, dong. Jadi kita membahas tentang sistem sirkulasi, yaitu darah, komponen darah, plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, leukosit, alat-alat peredaran darah, kelainan pada darah.
Cukup. Itu tadi resume yang sudah dilakukan materi kita tentang peredaran darah. Silakan dipelajari dan dipahami lebih lanjut melalui literasi, melalui buku yang sudah dibagikan ataupun melalui media lain. Dan pada pertemuan kali ini peredaran darah kita sudah cukupkan. Untuk pertemuan berikutnya silakan buat kembali resume materi tentang pencernaan makanan dan PowerPoint tentang pencernaan makanan. Baik kalian nanti di rumah ataupun tetap muka, tetap akan melaksanakan presentasi dan siapkan dirinya presentasi. Dan dengan ucapan terima kasih dan selamat siang, kita akhiri materi kali ini dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Boleh.